hari ini ya. Hari ini kita akan belajar dari subtema 3 yang pembelajaran ke-6. Ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 3 dan sebentar lagi kita akan masuk ke subtema 4. Teacher berharap anak teacher tetap semangat ya belajarnya, semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, it's better for all the students to do your heart, to do yourself, to pray to our Lord. Now your prayer will lead our prayer for today. Let's pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing today. Now we want to study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, thank you my students. Nah, langsung saja kita hari ini akan belajar yang pastinya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa yang pertama adalah menulis daur hidup lalat. Yang kedua, memberikan saran dengan bahasa yang santun. Ketiga, menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun. Nah, langsung saja kita lihat nih. Ada yang suka makanan ini enggak? Ayo, teacher mau tahu dulu nih, siapa yang suka makanan ini? Oke, thank you. Nah, apa sih yang kamu pikirkan dari makanan ini? Kamu suka makanan yang pertama atau makanan yang kedua? Siapa suka makanan pertama? Yang kedua? Oke, thank you. Nah, teacher, aku nggak suka sama makanan yang pertama. Kenapa? Iya, teacher, sudah dihinggapi sama lalat. Yes, that's right. Nah, coba kita perhatikan gambar yang pertama nih. Nah, yang sudah makanan yang dihinggapi oleh lalat. Nah, kita tahu lalat ini merupakan hewan yang bagaimana? Bagaimana? Yes, that's right. Hewan yang bisa membawa penyakit. Nah, kenapa? Karena lalat ini sukanya di tempat yang kotor. Jadi ketika hinggap di makanan kita, dia kan sudah bawa yang kotor. Sehingga kalau kita makan, bisa. Yes, that's right. Sehingga kalau kita makan makanan itu, kita bisa sakit perut kan? Nah, makanan yang pertama ini tidak baik untuk kita makan. Oke, nah langsung saja. Coba kita perhatikan keluarga Nina. Nina dan ibu makan siang bersama. Selesai makan, Nina membantu ibu merapikan meja makan. Setelah meja makan dirapikan, ibu selalu menutup makanan yang ada di meja makan dengan tudung saji. Tujuannya apa? Tujuannya agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lain. Nah, contohnya nih, baik kamu yang ada di rumah, nah makanan yang sudah disajikan di meja, kamu langsung tutup. Nah, untuk menghindari datangnya, yes, that's right, datangnya lalat atau hewan lain, supaya makanan kita tetap bersih. Sehingga ketika kita makan, kita tetap sehat, terhindar dari penyakit. Nah, itu dia fungsinya dari tudung saji ini untuk menutup makanan kita. Nah, kemudian lalat ini adalah hewan yang membawa penyakit. Karena suka hinggap di tempat-tempat kotor, kita dapat sakit perut jika makan makanan yang dihinggapi lalat. Lalat ada banyak di sekitar kita, apalagi di dekat tempat yang berbau busuk, misalnya tempat sampah. Nah, itu dia bahayanya jika ada lalat di sekitar kita. Jadi, untuk makanan yang kamu makan itu harus terhindar dari lalat. Nah, supaya makanan kita tetap bersih dan sehat. Nah, bagaimana lalat dapat berkembang biak menjadi banyak? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang bagaimana perkembangbiakan hewan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan daripada, yes, that's right, lalat. Nah, atau daur hidup
hidup daripada lalat. Nah, coba kita perhatikan daur hidup lalat ini. Lalat berkembang biak dengan bertelur. Hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur? Yes, that's right. Banyak ya. Nah, lalat bertelur di tempat yang hangat. Misalnya di tempat timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka. Nah, sekarang kita perhatikan dari daur hidup lalat ini. Dimulai dari telur. Dimulai dari apa, anak teacher? Yes, that's right, telur. Nah, telur-telur tersebut akan menetas dan akan menjadi larva atau belatung. Nah, setelah telur, dia menetas menjadi larva atau yang disebut belatung. Nah, larva ini akan memakan apa yang tersedia di sekitarnya. Nah, dari larva ini lalu berkembang menjadi pupa. Menjadi apa, anak teacher? Pupa. Nah, pupa ini adalah sejenis kepompong. Nah, daur hidup apa lagi yang memiliki kepompong? Ayo, apa ya? Nah, setelah 4-5 hari, lalat keluar dari pupa ini. Nah, setelah pupa, lalu menjadi lalat. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan daripada daur hidup kupu-kupu dan lalat kira-kira apa ya? Nah, boleh kita perhatikan perbedaan dan persamaan daripada daur hidup kupu-kupu dan daur hidup lalat. Nah, pastinya kalau kita perhatikan persamaan daripada kupu-kupu dan lalat ini adalah, nah, sama-sama dia dimulai dari telur, lalu larva, lalu ke pupa, dan perbedaannya kalau kupu-kupu setelah pupa atau kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, tapi lalat setelah pupa akan berubah menjadi lalat. Nah, itu dia perbedaan dan persamaan daripada daur hidup kupu-kupu dan lalat. Teacher mau ngajak anak-anak teacher nih untuk ayo berkreasi. Berkreasi dengan cara membuat sebuah poster. Nah, tahukah anak-anak teacher poster ini apa? Poster berisi gambar dan tulisan. Tulisan dalam poster adalah informasi penting yang ditulis singkat dan jelas. Nah, kamu dapat membuat poster pada sebuah kertas karton. Nah, dikatakan bahwa poster, nah ini contoh posternya nih ya, bahwa poster ini berupa gambar dan tulisan, nah yang berisi informasi penting dan juga ditulis dengan singkat dan jelas. Nah, terkadang kalau poster ini juga mengajak para masyarakat, mengajak kita semua melalui poster. Contohnya nih, informasi yang ada di dalam poster ini, daur hidup lalat. Nah, ini menyampaikan kepada kita untuk mengetahui daur hidup daripada lalat. Yang kedua, tempat hidup lalat. Nah, ini juga tempat hidup lalat yang suka dihinggapi oleh lalat. Kemudian bahaya yang ditimbulkan lalat. Nah, apa bahaya yang ditimbulkan daripada lalat ini? Contohnya tadi, makanan ini yang sudah dihinggapi lalat, lalu kita makan, dan pada akhirnya apa? Kita bisa sakit perut. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah terserang penyakit yang disebabkan lalat bagaimana? Nah, berarti kita harus menjaga makanan itu dengan cara apa? Kalau kita di rumah seperti tadi, dengan menutupnya dengan pakai tudung saji. Nah, yang kelima informasinya adalah kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, di dalam poster itu terdapat kalimat ajakan untuk mengajak kita semua menjaga kebersihan. Contohnya nih, ayo hidup bersih dan sehat. Nah, itu dia poster menyatakan informasi penting untuk mengajak kita para masyarakatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, sekarang anak-anak teacher mau
membuat satu poster. Nah, Teacher Lisbeth mengajak semuanya membuat poster satu aja. Kamu boleh membuat informasinya dengan yang ada dari kelima ini. Kamu boleh membuat daur hidup lalat. Nah, kamu buat posternya tentang daur hidup lalat, boleh. Tempat hidup lalat, boleh. Bahaya yang ditimbulkan lalat, boleh. Cara mencegahnya, boleh. Kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan juga boleh. Kamu bebas membuatnya, baik tentang menjaga kebersihan juga boleh. Nah, kamu buat posternya, teacher kasih waktu sampai 1 minggu ini. Kamu buat poster sendiri di dalam karton. Kamu boleh gambarnya yang seperti dikatakan di sini singkat dan jelas. Nah, kamu kalau kamu bisa gambar, boleh digambar. Kalau enggak, kamu tulis saja, boleh juga. Karena poster itu berisi gambar dan tulisan. Nah, contoh poster ini adalah, contohnya nih, ayo berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kamu boleh buat kata-kata kamu sendiri. Kamu boleh buat gambarnya. Nah, contohnya yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada gambar tempat sampah dan juga anak-anak yang buang sampah ke tempat sampah. Kamu boleh buat kreasi sendiri. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, di sini kita akan diajak memberikan saran dengan bahasa yang santun. Memberikan saran kepada teman kita itu adalah membuat kita semakin lebih baik. Nah, contohnya nih, di sini dia membuang sampah sembarangan. Lalu si Adi memberikan saran kepada si Raisa. Nah, contoh nih, namanya Raisa dan ini Adi. Nah, Raisa buang sampah sembarangan nih. Lalu Adi memberi saran. Kira-kira cara Adi memberi saran bagaimana ya? Nah, contohnya nih, Adi boleh mengingatkan Raisa. Raisa, kalau kamu habis makanannya atau kalau makanannya sudah habis, kamu buang ke tempat sampah ya. Nah, kita harus menjaga kebersihan ya Raisa. Nah, itu sudah memberikan saran dengan santun, dengan sopan, supaya teman kita tidak tersinggung, tidak sakit hati ketika kita mengingatkannya. Nah, kamu boleh sampaikan dengan baik dan juga dengan sopan. Oke, my students, Teacher Lisbeth akan mengajak anak-anak teacher, ayo berhitung. Nah, yaitu dari bilangan ini, 213 kali 4 dan 36 dikali 15. Cara penyelesaiannya adalah kita mulai dari cara bersusun panjang. Yang kita kerjakan yang A dulu. 213 dikalikan dengan 4. Nah, seperti biasa, kita harus kalikan dulu dia mulai dari satuan. Ini satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, langsung saja. 3 dikali 4 sama dengan. Nah, seperti biasa kita udah ketahui di sini hari ini kita tidak ada teknik menyimpan. Nah, berdasarkan teknik yang ini, tidak ada teknik menyimpan dalam bersusun panjang ini. Kita langsung tuliskan dia 12. Nah, kalau dia bersusun panjang ya, kalau bersusun panjang kita tulis dia langsung. Nah, setelah itu kepuluhannya. 1 puluhan dikali 4 sama dengan. Oke, nah ini dari mana tadi? Ya, 3 dikali 4 yaitu satuan dikali satuan. Yang kedua, 1 puluhan kali 4 sama dengan 40, yaitu 10 dikali 4, yaitu puluhan dikali satuan. Nah, yang selanjutnya adalah, ini adalah ratusan kan? 200-an dikali 4 sama dengan, yes, that's right, 800. Yaitu 200 dikali 4. Nah, ini ratusan dikali dengan satuan ini. Nah, sama dengan kita jumlahkan menjadi 852. Begitu cara bersusun panjang. Nah, dalam bersusun panjang ini dia tidak ada teknik menyimpan. Nah, yang B adalah 36 dikali dengan 15.
Nah, di sini kita sudah pelajari sekarang. Nah, di sini bilangannya sudah ada beberapa ya. Nah, di sini ada 4 angka. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah selalu dari satuan. Nah, ini satuan, ini puluhan. Ini satuan, ini juga puluhan. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah dari satuan ini dikali dengan satuannya. Oke, berarti 6 dikali 5 sama dengan, yes, that's right, langsung kita tuliskan saja 30. Nah, setelah itu 30-an dikali 5 satuan sama dengan, yes, that's right, 150. Karena ini kan 30-an. 30-an itu adalah 30. Oke. Nah, itu selesai. Nah, sekarang yang puluhannya. Puluhan ini dikali ke satuan. Nah, berarti 1/10, ya, 1/10 ini dan juga 6 satuan ini kita akan kalikan, oke? Nah, berarti 6 dikali 1/10 sama dengan, yes, that's right, 60. Nah, ini kan 6 satuan, kan? Ini kan satuan. Ini puluhan kan? Kan di sebelahnya puluhan. Sini 1/10 ini menjadi 10. 10 berarti 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, setelah itu ke puluhannya. Nah, yaitu 30-an dikali 1/10 sama dengan, yes, that's right. Nah, ini 30-an ini adalah 30 dikali 1/10 itu adalah 10. Berarti 30-an dikali 10 sama dengan 300. Nah, langsung kita jumlahkan saja. Nah, hasilnya adalah 540. Oke, anak-anak teacher, paham ya? Nah, cara bersusun pendeknya adalah yang tadi. Oke. Nah, bersusun pendek ini kita ada teknik menyimpan. Nah, berbeda dengan tadi. Nah, di bersusun pendek kita ada teknik menyimpan. Langsung saja ya. 3 dikali 4 sama dengan, yes, that's right, kita tulis 2 lalu simpan 1. Lalu kepuluhannya 1 kali 4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu 4 dikali 2 sama dengan, yes, that's right, 8. Nah, yang B adalah 36 dikali 15. Nah, ini juga ada teknik menyimpan kan? Nah, langsung kita kalikan saja. 6 dikali 5, yes, that's right, 30. Kita tulis berapa di sini? Yes, 0. Lalu kita simpan 3. Oke. Nah, sekarang 3 dikali 5 sama dengan, yes, that's right, 15. Tambah yang disimpan tadi 3. Berarti 15 tambah 3 berapa? Yes, that's right, 18. Nah, sekarang yang di bawahnya sampingnya. 1 dikali 6 sama dengan, yes, that's right, 6. Nah, 6 kita tulis dia di sini ya, bukan di sini. Posisinya di sini, oke? Nah, begitu teknik perkaliannya. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan, yes, that's right, 3. Oke? Nah, lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 0. 8 ditambah 6 sama dengan, yes, that's right. Apakah kita tulis 14? No, kita tulis 4. Lalu simpan 1. Oke? 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, that's all. Anak-anak yang dapat stars hari ini adalah Kenny, Cecil, Abiel, Adrian, Gloria, Yohana, Grace, Tricia, Isabel, Deborah mendapatkan starsnya 20 stars. Nah, anak teacher diisi stars booknya ya. Dan juga berapa jumlahnya dan tanggalnya kamu tuliskan. Nah, untuk yang stars yang selanjutnya adalah Abigail, Leonard, Felicia, Rahel, Kenzo, Toberik, Isaya, Michelle mendapatkan 15 stars. Silahkan anak-anak teacher dikerjakan ya. Lalu segera isi di kolom komentarnya. Teacher tunggu ya. Teacher
terima di kolom komentar saja. Oke, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup pertemuan kita hari ini. Let's pray. Let's pray, Lord Jesus. We thank you for blessing today. Now we want to go home. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, thank you Kak sudah memimpin doa kita hari